Selamat malam semuanya. Untuk malam hari ini, edisi 4 September adalah bagian kedua. Artinya, di Agustus yang lalu kita sudah membedah. Kalau di sini bukunya mengatakan 8 steps to knowing your word, ya, jadi ada 8 langkah. Di bagian yang pertama di Agustus yang lalu kita sudah membahas bab 1 sampai bab 3. So, Bapak Ibu ada linknya untuk menuju ke YouTube. Kalau Bapak Ibu nanti mau melengkapinya dengan 3 langkah yang pertama, silakan nonton YouTube-nya. Nah, kalau sekarang adalah step yang keempat sampai yang ke-8. Elevasi Talk yang kali ini sudah edisi yang ke-19. Ini yang sudah topik-topik yang sudah dibahas selama ini, Bapak Ibu. Buat yang baru pertama kali bertemu, ada teman-teman dari Kendari ini, atau juga teman-teman dari Infomedia, tadi saya sempat info juga, yang baru bertemu dengan saya Giokni, saya co-founder dari Elevasi, dan I'm so happy ketika mampu memberdayakan orang melalui tulisan. That's why W adalah writer, WTC, writer, trainer, coach, and consultant. Nah, ini buku-buku yang saya tulis, Bapak Ibu, yang butuh pengen tahu lebih lanjut, nanti colek aja ya. Saya senang banget berada di kelas untuk sharing sesuatu. Saya pernah di BCA, saya pernah di Super Indo, dan 16 tahun terakhir ini punya satu training provider namanya Elevasi Performa Insani. Ini klien-klien dan kami menyebutnya sebagai happy clients. Kenapa kami sebut happy? Karena mereka nggak kapok, karena mereka selalu repeat order. Kami punya tagline adalah to elevate performance and meaning. Untuk meningkatkan kinerja, tapi tidak hanya kinerja, tapi bagaimana kita bekerja, berkarya, namun juga memaknai apa yang kita lakukan. Anda bisa join ke WA Group Elevasi Community. Grupnya sih nggak rame-rame banget, tapi ya ada kalanya kita membahas sesuatu, atau saya ngepost tulisan, atau nanti saya sudah ada gambar-gambar yang relevan dengan topik malam hari ini, besok saya akan post. Jadi berangkatnya dari buku ini, bukunya si Roxy Nevesi, ya. Roxy Nevesi ini orang Irak yang besar, tumbuh besar di Inggris, Bapak Ibu. Jadi dia mengalami berbagai tantangan dan finally dia merumuskan, ya, menuliskan, merumuskan, membagikan apa yang dia alami di sebuah buku yang judulnya Confidence, yang baru saya beli ketika saya retreat di Bali waktu itu. Ini dia wajahnya si Roxy, cantik ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, yang sudah kita lewati kemarin itu adalah membahas tentang apa sih definisi confidence. Jadi ada 8 step untuk bisa mengetahui, mengenali keberhargaan atau nilai diri kita. Dari nomor 1 sampai 8, 1 sampai 3-nya sudah kita bahas waktu itu. Master your thought. Jadi si Roxy menyebutnya thought, tapi sebenarnya ketika saya membaca lebih detail lagi, yang tepat adalah belief, keyakinan. Dan yuk cari YouTube-nya supaya Bapak Ibu tahu apa bedanya antara pemikiran saja atau sampai sudah ke belief. Wah, kalau kalimat saya begini berarti artinya apa? Belief itu sesuatu yang lebih kuat daripada thought, ya. Sehingga kita perlu berhati-hati dengan itu, atau bahkan butuh menggunakan belief untuk dijadikan senjata yang powerful untuk kebaikan juga, gitu. Poinnya adalah belief itu lebih kuat daripada thought, ya. Jadi tinggal belief-nya kita memberdayakan atau merusak, gitu. Membangun atau membuat kita jadi tambah kerdil, gitu. Nggak mau apa-apa, tidak berkembang, gitu, ya. Jadi perlu check and recheck our belief. Lalu kemudian act with intention. Ini juga bahkan saya refer ke Elevasi Talk di awal-awal banget tuh. Di bulan Juni 2024 saya membahas tentang intention. Nah, jadi boleh refer ke sana. Yang ketiga, stop trying to be liked by everybody. Jangan nyoba untuk menyenangkan semua orang.
It's impossible. Yang ada kita nggak akan jadi orang yang confidence, kita nggak akan achieve our success, ya kan? Tapi yang ada kita stres. Kita akan mulai sesi malam hari ini, break free from comparison. Terbebas atau bebaskan diri dari membanding-bandingkan. Hari ini aja, adakah momen di mana kita membanding-bandingkan dengan tetangga, dengan teman meja sebelah kita, atau dengan teman SMA kita, ya, atau dengan mantan kita, bukan mantan kita, pacarnya mantan kita, ya kan? Oke, jadi pernah nggak, sering nggak kita membanding-bandingkan? Apa efeknya dengan membanding-bandingkan? Kita cek ya, Bapak Ibu, menarik nih. Nah, ditulis di buku ini, si Roxy dia bilang apa? Saya cari itu gambar si pencuri. Comparison is the thief of confidence. Membanding-bandingkan itu pencuri dari confidence, dari percaya diri kita. Karena si comparison itu bisa membuat kita buta, membuat kita jadi nggak bisa ngelihat lagi betapa berlimpahnya kehidupan kita, betapa kita sudah memiliki banyak hal. Begitu lihat, postingan sosmed dari teman kuliah gue, kok dia pergi jalan-jalan ke New Zealand ya. Ya ampun, gue baru Asia Tenggara pula gitu ya. Terus mulai, wah ada apa nih dengan hidupku? Wah ternyata ya aku kok tuh. Coba dengan nada seperti ini saja sudah refleks bahwa saya sudah mulai melihat apa yang saya tidak punya dan saya melupakan apa yang saya punya. Respon pertama kita bisa saja begini sih. Doi ke New Zealand. Wah, seru ya kayaknya ya. Terus otak pertama kita pasti akan berpikirnya adalah gue belum pernah ke New Zealand. Misalnya begitu, ya. Itu refleks pertama. Sebenarnya masih baik-baik saja karena itu faktual. Tapi begitu mulai bertambah lagi pemikiran bahwa wah, seneng ya dia ya. Wah, dia dapat suami pemilik pabrik rokok atau pemilik pabrik tekstil. Lah gue, nah loh, sudah mulai itu. Itu gelagat yang sudah perlu kita bilang, "Hei pencuri, pergi kau." Ya. Karena comparison itu adalah pencuri, pencuri sukacitanya kita, pencuri keberlimpahan hidup kita. Saya masih ingat ketika saya sharing materi creativity, saya ambil ini Bapak Ibu sebagai ilustrasi antara si krayon dan si pensil. Coba, kalau mereka itu masing-masing energinya dipakai hanya untuk mengcompare dirinya dengan si tetangga, ya, si krayon bilang, ya gue nggak setajam tetangga gue, si oranye, si kuning, si ujung hitam itu. Yang ada dia berkutat dengan apa yang dia nggak punya. Demikian juga dengan si pensil ketika dia bilang I'm not colorful enough. I'm not colorful enough. Kenapa aku goresanku cuman hitam-hitam gini aja? Oke, dia nggak ngapa-ngapain. Mereka berdua nggak akan kemana-mana. Mereka berdua nggak akan menghasilkan apa-apa. Lihatlah jernih kita masing-masing berbeda. Jernih kita masing-masing berbeda. Saya jadi ingat nih buat teman-teman yang dari points of view. Kalau pernah ketemu kartu yang orang naik onta gitu ya, terus sebelah kanan kirinya mobil gitu kan ya. Nah, jadi itu pun bisa menjadi metafora kita bahwa, hey, nggak usah compare pula kali ya. Ini masing-masing punya race-nya sendiri-sendiri gitu. Oke, so comparison I think clear enough Bapak Ibu. Dan satu hal yang menarik tadi yang kata Kak Novi kan, ini buku kalau ditelatenin satu-satu kapan kelarnya karena ada workbooknya, ada tabel-tabel, ada isiannya. Nah, salah satunya yang ini nih, menurut saya ini cakep banget juga nih teman-teman. Silakan dibaca, lalu kemudian teman-teman bisa nyari apa nih
yang belakangan ini atau sepanjang hidupku ini menjadi hambatan karena aku punya rasa iri, envy, ya. Nah, kata si Roxy, ayo ubah si envy itu menjadi inspiration. Contohnya, temanku yang di perusahaan lain udah pada jadi manajer. Wah, aku masih supervisor. Jadi aku merasa gagal nih. Nah, contohnya apa ketika diganti menjadi inspiration? Aku juga pengen bisa promosi. Jadi bukan berarti gini, ya sudah, terima aja. Ya udah emang kamu nggak bisa, udah jangan iri. Bukan begitu. Tetapi kalimat inspirasinya adalah, ih, aku juga kepengen loh bisa promosi kayak dia. Coba aku ajak ngopi, pengen belajar nih gimana caranya bisa bisa berprestasi dan karirnya gemilang kayak gitu. Nah, itu mengubah envy jadi inspiration. Jadi artinya bukan berarti juga kita nerimo atau bahkan tambah kecil atau envy yang envy-nya jahat bertanduk dan bertaring gitu kan. Yang gimana? Aku sumpahin abis ini jadi manajer, lu manajer terus 30 tahun. Wah, jangan gitu. Itu envy yang sudah menuju ke evil ya, udah jahat itu namanya ya, teman-teman. So, envy ke inspiration. Contohnya lagi, temanku terakhir yang single. Jadi ini kayaknya ada geng ya, ada geng nih gitu kan. Terus ya yang single itu ada dua nih. Terus di antara anggaplah 8 gitu ya. Terus dari dua yang single ini aku dan temanku ini dia itu akhirnya punya pacar. Aku belum nih. Nah, emang gue tuh bukan orang yang lovable deh. Nasib, nasib. Tapi diganti jadi inspirationnya misalnya apa? Wah, emang ya dinamikanya cepet banget nih. Dia langsung, dia udah cepet banget tuh dapat pacarnya. Gue nggak ketemu 2 minggu aja, ternyata udah ada update berita breaking news dia udah punya pacar. Jadi bisa apa? Coba aku ikut komunitas Jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Atau aku cari love coach gitu ya. Nah, itu inspiration tuh teman-teman. Bisa melihat bedanya yang kiri dan yang kanan? Atau tahun lalu ada yang baru ikut kompetisi langsung dapat platinum. Kayaknya dia main curang. Ah, udahlah, tahun ini mah aku pasrah aja lah. Ini sudah mulai suudzon ya. Oke, terus kemudian apa? Ya, tahun ini aku mah pasrah aja deh. Ini belum apa-apa udah langsung jam ke ya udah, gue nggak mau melakukan apa-apa, do nothing. Bahkan bisa jadi ini menunjukkan apatetik terhadap si kompetisi ini. Dan iri hati itu kan tadi ya, apa namanya, munculnya dari ketika mengkompar sendiri selama itu faktual, belum dibawa keterusan ke atas, kalau saya menyebutnya go meta, gitu ya, faktual nggak apa-apa sebenarnya. Nah, yang perlu diwaspadai adalah next-nya nih setelah faktual ini kita compare, apa yang mau kita lakukan? Our response setelah primary response ya. Kalau tadi compare antara fakta dengan fakta itu primary saja sebenarnya, sensory based saja. It's okay. Celebrate yourself. Bapak, Ibu, teman-teman, ini lumayan panjang nih. Jadi dari 8 langkah itu, saya sudah mapping, ada yang bisa saya deliver dengan cepat sekali. Contohnya yang ke-8, itu nanti very fast ya, karena sangat generik, sangat luas, sehingga saya nggak perlu membahas terlalu detail. Itu nomor 8. Tapi yang nomor 5 ini termasuk yang rada panjang dan menurut saya layak untuk kita diskus lebih lama. Rayakan dirimu. Kapan terakhir kali, kamu keren loh, Novi, kamu keren loh, Lisa, kamu keren loh, Bud. Lina, thank you loh, Lin, keren loh, Lulin, ya, ngomong sama diri sendiri, tepok-tepok begitu. Kapan terakhir melakukan itu? Celebrate yourself, rayakan dirimu, itu adalah tentang apa? Tentang memberikan penghargaan atas who you were.
yaitu atas dirimu di masa lalu. Dari kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai oke, gua kerja ngelamar nggak terlalu mudah juga dapat kerjaan pertama, terus kerja di perusahaan yang pertama juga nggak stabil, sempat kena PHK. Oke, ada perjalanan yang kita masing-masing lewati. Nah, apakah kita bisa melihat bahwa ada momen-momen yang bisa kita rayakan? Gara-gara aku nggak lulus ujian pertama fase audit. Ini pengalaman pribadi nih Bapak Ibu. Saya dulu MDP, Management Development Program di BCA. Dan saat itu panjang sekali, setahun, sebenarnya normally setahun, tapi karena fase terakhir itu ada di audit gitu ya, sedangkan audit itu perlu ikut ngaudit tim audit untuk ke cabang-cabangnya BCA gitu ya. Nah, apa yang terjadi jadi bisa lama, bisa setahun 2 bulan gitu, bisa setahun 4 bulan, tergantung dari kunjungan kita ke auditi gitu ya. Nah, setelah kunjungan itu terus kemudian ada ujiannya Bapak Ibu, dan saya nggak lulus. Wow, sedihnya luar biasa. Bisa dibilang saya jarang sekali, ya jarang sekali gagal atau nggak lulus dan sebagainya. Nah, itu membuat saya kayak yang, ah, kok bisa ya nggak lulus gitu, nggak terima banget gitu kan, nggak terima bukannya marah gitu, maksudnya sama diri sendiri gitu. Tapi sejak saat itu saya bersyukur karena akhirnya akhirnya saya jadi welcome pada sebuah kegagalan atau nggak kudu lulus terus juga gitu ya. Sehingga saya honoring saya mampu melewati itu gitu ya. Jadi ya akhirnya di ujian kedua ada hair, ada remedial, akhirnya lulus gitu ya. Nah, jadi honor who you were. Jadi di masa lalumu. Lalu kemudian appreciate who you are. Hargai dirimu saat ini dan banggalah pada you are becoming. Nah, kalau kita lihat nih antara honor, appreciate, be proud itu something yang positif tentang penghargaan, tentang kebanggaan, tentang mengakui hal-hal baik gitu ya. Tetapi yang si Roxy Navosi mau sampaikan adalah terkait dengan apa? Terkait dengan waktunya. Masa lalu yang sudah kau lewati, pengalaman-pengalaman itu, hargailah. Atau dirimu saat ini, bisa jadi dirimu saat ini nggak sama dengan keadaanmu di masa lalu. Hargai itu, gitu. Atau ketika engkau melihat bahwa, hey, aku punya plan ke depan kayak begini, gitu ya. Oke, berbanggalah, be proud who you are becoming. It's about apa? Di setiap masa hargailah. Ketika kita ngomongin ini tadi yang si Roxy sampaikan, masa lalumu, dirimu sekarang, dan dirimu di masa yang akan datang, hargailah itu, apresiasi itu. Ini berarti bicara tentang apa? Self-esteem. Tadi sore Pak Cantana menunjukkan ke saya quote-nya dari Maya Angelou ketika dia mengatakan apa? Maybe engkau bisa aja beberapa kali atau di beberapa bidang engkau nggak confidence. It's okay, tapi jangan pernah sekalipun engkau nggak punya self-esteem. Karena self-esteem itu sesungguhnya selalu selalu tinggi. Kita selalu berharga. Nah, ini nih, ini menekankan, menegaskan lagi apa yang ditulis pemahamannya si Roxy ini dengan pengetahuan yang saya punya dari neurosemantics, Bapak Ibu. Ya, oke. Dan celebrating isn't about believing we are perfect. Bukan berarti celebrate itu kalau kita sudah perfect. Yakinlah kita nggak akan pernah melakukan selebrasi kalau begitu. Ya kan? Karena kita nggak akan pernah perfect. Nah, kata Bu Witri, kadang yang nomor 5 ini terlewatkan, tapi saya sekarang berani merayakan sekecil apapun keberhasilan yang diraih. Misalnya menikmati es krim. Oh, ini maksudnya selebrasinya ya, Bu? Selebrasinya adalah menikmati es krim. Ajak-ajak saya dong, Bu. Siapa yang mau diajak Bu Witri nih? Kak Medi. Lantas apa bedanya dengan self acceptance dengan self improvement? Nah, ini padahal pertanyaan ini akan terjawab ketika kita membahas authenticity. Padahal di authenticity saya tulis skip ya, saya nggak bahas
karena kita akan angkat ini sebagai topik sendiri. Jadi, Kak Medi, you have a very critical question actually ya. Ya udah, akhirnya aku jawab juga deh. Jadi ada area-area di mana kita memang, oke, yang ini aku accept. Tapi ada area yang enggak, ini perlu gua kerjain gitu. Karena kalau semua di accept, yang ada adalah berarti semau gue. Yang ada berarti fixed mindset. Berarti apa? Gue nggak mau tahu orang ngomong apa, penilaian orang gimana, gitu. Nah, nggak bisa begitu. Jadi ketika ngomong be authentic, itu ngomongin tentang the best version-nya kita actually. Bukan terserah-serahnya gue. Terserah-serahnya gue, itu akan membuat segala sesuatu gue pasrahin. Self-acceptance. Hidung gue segini-gini aja nih sudut elevasinya, gitu kan. Kalau menurut saya yang tidak terlalu ini dengan oplas ya, saya akan bilang bahwa saya akan accept hidung saya ini. Karena saya menganggap ini adalah given dan saya bukan yang tipe mau oplas-oplas. Di situ saya self-acceptance. Tapi terkait dengan apa? Kedisiplinan nulis. Wah, Giok nih, kau perlu lakukan improvement karena belakangan kayaknya nggak produktif lagi nulisnya. Nah, itu saya nggak boleh self acceptance. Udahlah, nggak apa-apa ya Giok nih ya, nggak usah nulis, nggak bisa. Jadi kita perlu membedakan mana yang self acceptance, mana yang self improvement. Untuk menyelesaikan setting sistem baru, saya bangga pada diri saya. Ini kalau dirimu bertemu dengan dokter, dirimu pasti sudah dimarahin, Bapak Budi. Itu adrenalinmu yang bekerja. Untung aja masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Saya soalnya pernah diomelin gitu sama dokter. Dia bilang, kamu ngawur ya. Itu adrenalin kamu yang bekerja. Itu kamu tiba-tiba bisa aja gubrak gitu ya. Jangan diulangi lagi. Bapak Ibu, tenang aja, Pak Budi ini teman SMA saya, jadi saya bisa galak nih sama beliau. Celebrating isn't about believing we are perfect. Jadi bukan tentang, weh kalau udah celebrate berarti lu udah jadi orang yang paling sempurna ya. Tetangga kita nyinyir gitu kan. Berarti pemahaman dia terkait celebration itu masih keliru. Karena bukan tentang perfect, karena nggak akan pernah ada orang yang perfect, Bapak Ibu. Tapi tentang apa? Tentang mengakui bahwa ada sebuah inherent worth, ada sebuah value, potensi yang Tuhan sudah kasih ke setiap kita masing-masing. Ini tentang apa celebrating itu? Tentang merangkul, mendekap keunikan kita. Aku memang berbeda dengan siapa? Pak Budi misalnya. Berbeda dengan temanku yang sosial banget ya, yang banyak melakukan kegiatan sosialnya tuh benar-benar turun banget gitu kan. Mungkin saya nggak di sana. Because my passion nggak di situ. Compassion saya ada di bidang yang lain. No problem gitu. Nah, yang ketiga cakep lagi. Recognizing, embracing. Yang ketiga giving permission to shine. Banyak orang menjadi mediocre, biasa-biasa aja. Sebenarnya ada katup atau penutup yang belum terbuka, yang namanya permission. Dia masih belum giving permission. Dia masih belum mengizinkan dirinya untuk bisa memancarkan cahayanya. Bisa saja dia merasa apa? Nanti dipikir sombong nanti kalau aku tampil. Kalau aku step up nanti aku dianggapnya. Nah, dia tidak mengizinkan dirinya sendiri. Karena apa? Pikiran dia sendiri itu yang sudah menghambat dia gitu. Nah, mari kita lihat. Ini dia. Lanjutannya udah cocok banget kan? Struggling with confidence because of apa? Our destructive thinking. Takut dihakimi, takut dibanding-bandingkan. Bapak Ibu, ini foto saya lari terakhir Agustus yang lalu, 16 Agustus Titan Run 10 kilo. Saya lari yang ke berapa ini? 9. Event lari saya yang baru ke-9 ya, baru ke-9 dalam 2 tahun terakhir ini gitu. Coba bayangkan kalau pikiran saya dihantui dengan kayak gini nih. Aduh, nanti orang-orang ngolok-ngolok saya. Ih,
apaan sih ngepost foto, speed-nya aja baru segitu, pace-nya aja baru segitu. Ini bagian dari aku bilang ke diriku kok bahwa, "Hei Giok, nih bagus, hari ini kamu udah nge-gym, hari ini kamu bakar kalorinya 450 dari targetmu 300, kamu sudah nge-gym 90 menit dari targetmu 30 menit." Itu part of dari saya bilang bahwa good job. Dan tahu nggak teman-teman, ada satu teman, nggak tahu malam hari ini datang apa enggak, dia bilang gini, "Bu, sekarang aku rajin lagi loh ke gym gara-gara sering lihat Ibu ngepost di Instagram story, di IG story, Ibu habis nge-gym gitu. Sekarang aku rajin lagi nge-gym gitu." Dan ada perkataan seperti itu membuat jadi saya tahu, oh ternyata postingan saya menginspirasi orang juga ya. Berapa sering kita sudah mematikan apa yang sebenarnya kita bisa melakukan lebih hanya karena pikiran-pikiran destruktif kita sendiri. Berlawanan nggak ya dengan value humility, kerendah hatian? Aduh, kalau ngepost begini jadi kesannya kayak sombong, kayak tinggi hati, jadi kayaknya nggak rendah hati nggak sih? Humility, yes, but not too far. Again ya, Bapak Ibu, kita itu dalam hidup sebenarnya selalu bicara, bukan selalu, hampir lah ya, hampir selalu bicara tentang kontinum. Kontinum itu gradasi. Jadi di batas mana nih? Saya udah kebablasan. Nah, humility yes, tetapi seringkali humility yang overdosis atau dikatakan oleh si Roxy Navusi ini adalah too far, terlalu jauh, atau bahasanya kita gampangnya adalah bablas, itu terus akhirnya apa? Mengerdilkan diri sendiri. Ah, aku kan masih endut. Ah, aku kan pace-nya masih 9, ya kan? Dan mulai meraksasakan kekurangan. Akhirnya apa? Potensinya tambah redup, kekurangannya tambah terlihat besar. Ya kita nggak akan kemana-mana. Padahal kita bilang kita mau confidence. Make sense sampai sini Bapak Ibu? Oke. Nah, ini dia. Humility too far akan missing joy. Humble, rendah hati, itu artinya apa? Mengakui bahwa saya bukan orang yang paling di segala sesuatu dan di antara semua orang. Nah, itu rendah hati. Saya masih perlu belajar. Artinya kalau tinggi hati berarti arogan, orang yang bilang apa? Wah, aku paling ngerti, aku paling pinter di semua bidang, di antara semua orang, dan aku sudah nggak perlu belajar. Tapi rendah hati itu ada variabel ini, Bapak Ibu. Dan rendah hati tidak meniadakan atau meruntuhkan nilai diri. Ini yang saya lingkarin merah, saya pernah ketemu dengan beberapa orang, dan ada seseorang yang sangat-sangat menurut saya ada sesuatu yang perlu dibereskan dalam hidupnya, ketika dia tidak pernah bisa menerima pujian. Bu, Ibu sekarang kelihatan fresh banget deh, rambut pendek itu cocok banget. Ah, enggak. Asli, dia responnya begitu, teman-teman. Nah, itu sama sekali tidak bisa menerima pujian. Be careful. The true and healthy humility, dia tidak menolak pujian. Justru malah Bapak Ibu bisa check and recheck. Kalau dirimu nggak pernah sama sekali bisa terima pujian dari orang, kenapa demikian gitu? Mesti ngobrol menurut saya Bapak Ibu, ya. Jadi graciously accept acknowledgement. Recognizing your value without overstating or shrinking from it. Jadi sesuai porsi gitu. Jadi value yang kita punya, kita kenali, kita akui, bukannya over atau bukannya nggak dianggap sama sekali. Enggak gitu. Ya again kan, ketika pujian orang itu nggak gombal, nggak lebaynya luar biasa yang kita bisa tahu ini mah nggak tulus gitu, ini mah nggak sesuai fakta. Nah, itu boleh untuk maksudnya ini mah ini doang gitu kan. Tapi ketika dia kasih appreciate, walaupun ya Bapak Ibu kalau dari sisi ini pergaulan lah ya, etika pergaulan ya sudahlah gitu ya, karena kan dia udah menyampaikan gitu kan, ya udah kita terima aja. Tetapi ketika itu memang sesuatu yang faktual gitu,
bilang terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Thank you ya, puji Tuhan. Ya kan? Oh, thank you, I really appreciate it. Kamu bisa ngomong begitu, thank you banget loh. Thank you, kamu memperhatikan ya. Thank you, thank you. Bisa begitu? I warn you. Saya memperingatkan Anda, buat yang punya kebiasaan nggak pernah bilang thank you ketika dipuji, gitu ya, ngobrol sama diri sendiri. Ada apa gerangan? Pasti ada sesuatu. Ya, oke. Bisa jadi tentang estimnya kita, keberhargaan diri kita belum benar, ya kan? Citra diri kita belum benar, gitu. Oke, itu keren banget sih menurut saya. Makanya saya bilang celebrate yourself ini saya eksplornya rada banyak nih Bapak Ibu. Nah, ngomongin humility sama arrogance. Itu seakan-akan juga kayak kontinum kan Bapak Ibu. Makanya kan si Nevusi bilang kalau humility-nya too far, itu juga membuat kita jadi low self esteem gitu. Jadi di bawah humility too far gitu kan ya, too far terlalu jauh dari humility itu jadi mengerdilkan diri sendiri, low self esteem. Nah, lalu kita lihat nih, kan suka gini, udahlah nggak usah tampil-tampil, nanti kamu arrogance. Nah, dalam hal ini si Roxy mau membedakan. Kamu itu kalau kalau just celebrate yourself dan itu faktual, itu sesuai dengan porsimu, itu oke-oke aja kok, itu bukan arogan. Nah, sehingga dia memaparkan bedanya apa sih humility sama arrogance. Artinya buat orang-orang yang merasa, saya nggak layak celebrate. Nah, karena dia takut dianggap arrogance gitu, sehingga si Roxy memberikan pemahaman arrogance itu kayak apa. Arrogance itu kita bilang, oh iya, nggak ada yang bisa ngalahin aku. Gile yang main di area ini, cuman aku doang, yang lain nggak ada yang kuat modalnya. Iya, itu cabang-cabang itu bahkan distributor itu semua ada di bawah aku. Yang lain mah nggak ada apa-apanya. I am the best. Dominance. It's about me. Oh, mine. Myself. Oh iya, gue sendiri yang ngerjain. Kagak ada yang bisa sedetil itu. Nggak ada yang bisa sekreatif itulah. Gue udah ketemu banyak orang. Sebel ya. Sebel. Nah, make other small, ngecilin orang lain, itu arrogance gitu. Tapi kalau celebrate diri kita, ya kan, dengan apa yang memang kita punya, embracing our uniqueness, kita appreciate strengths-nya kita, kita bisa confident without being arrogant. Oke? Sehingga ini meluruskan diri kita bahwa celebrate yourself bukan berarti arrogance. Bedanya arrogance sama confidence. Bapak Ibu kalau mau screenshot silakan, mau foto silakan. Jadi kalau arrogance itu ya tadi superior. Gue yang paling. Yang lain nggak ada apa-apanya, gitu ya. Nah, kalau confidence, dia yakin pada dirinya sendiri, tapi dia bukan berarti bilang bahwa gue yang paling di antara yang lain. Nggak ada faktor ngecilin orang lain. Sehingga apa? Efeknya, confidence ini tetap respect sama orang lain. Termasuk tadi ketika misalnya apa? Oke, fine, dia memang berkiprahnya di area dadada. Aku ada di area sini. Kan berarti apa? I appreciate, I celebrate me, myself, tapi aku juga bilang bahwa dia berkiprah di area sana, gitu. Oke, respect for others. Kalau arrogance, disrespect. Wong semua tentang dia kok, orang lain tuh jadi dianggap kecil, make others small, ya kan? Arrogance nggak mau buka telinga, rejection of feedback karena dia merasa sudah yang paling. Kalau confidence masih oke untuk, apa yang bisa bikin aku lebih baik lagi, gitu, ya kan? Oke. Nah, kalau arrogance, distorted self perception. Jadi dia bisa melihat dirinya itu sangat besar, sangat hebat sekali gitu kan. Kalau confidence ya realistis aja gitu. Artinya apa? Juga mengakui ketika dirinya punya kekurangan.
Lalu kemudian negative influence others. Jadi kalau arrogance ya biasanya bikin orang-orang jadi nggak terlalu nyaman ya berada di sekitarnya. Kalau ada orang-orang seperti ini di lingkungan pekerjaan, biasanya ya orang akan nganggapnya sebagai toxic gitu ya, karena nggak bisa jadi team player misalnya. Kalau confidence, tentu saja dia akan memberikan influence yang positif. Jadi celebrate yourself, humility itu tentang apa? Tentang mengakui bahwa aku punya nilai, tentang aku accept bahwa aku punya strengths, aku juga punya weaknesses, ya kan? Aku juga punya compassion, aku punya concern di sini, gitu kan? Dan humility tentang apa? Authentic. Tapi otentik itu bukan terserah gue. Ini yang perlu dilurusin. Jadilah dirimu sendiri, terserah apa kata orang. Apa kata orang yang tadi takut dihakimi, takut apa? Yes, itu betul. Tapi ada kalanya kata orang itu sesuatu yang menjadi feedback untuk kita lakukan self improvement. So, do improve gitu. Lakukan improvement. Jadi, otentik itu bukan tutup telinga pada apapun feedback yang diberikan gitu. Dia punya saringan, mana yang aku accept, mana yang aku perlu improve gitu ya. Next topik ya. Ini saya janji ya, entah kapan digenapinya di sesi yang kapan, tapi saya kepengen sebenarnya ngebahas tentang authenticity. Kalau kita bicara arogan, itu berarti too far humility, shame, cognitive bias ya yang membuat kita nggak bisa celebrate diri kita karena too far humility, kita merasa nggak layak ya. Lalu cognitive bias, apa itu? Nah, Dunning-Kruger effect ini dua orang yang mempelajari teman-teman yang menyimpulkan bahwa begini, beginner atau novices ya, beginner lah gitu. Orang yang tahu ilmunya baru sedikit, itu biasanya malah overconfidence. Ya kan? Overconfident karena kayak dia baru tahu sesuatu sedikit terus kayak excited banget, terus jadi kayak seakan-akan gue udah tahu banyak hal. Sementara itu, orang yang semakin dalam mempelajari suatu hal, dia seringkali malah gini, ya ampun, gua ternyata ya baru taunya segini ya. Gua baru taunya segini, itu sering diucapkan oleh orang yang sudah semakin dalam, semakin banyak mempelajari suatu hal. Kalau kita semakin mempelajari suatu hal, semakin dalam, semakin ngerti, tapi juga muncul gini, gile ya, gue tuh ternyata masih bodoh ya, ternyata ilmu ini begitu luas dan dalamnya ya. Jadi kita malah underconfident. Nah, itu efek yang disebut dengan Dunning-Kruger effect, teman-teman. Jadi itu bias. Artinya apa? Si expert ini ya sebenarnya lu nggak bodoh-bodoh amat juga, hanya gara-gara kamu tahu bahwa ternyata ilmu itu ternyata luas banget, keren banget, jadi kamu merasa kecil banget gitu ya, nggak kecil banget juga, naikin dong. Tapi kalau yang pemula, yang baru tahu sedikit, tapi setelah itu udah yang kayaknya udah sok taunya tuh banyak banget gitu ya, udah angkat kepala sombong banget kayak begitu. Hello, kamu itu belum nyebur lebih banyak loh. Nah, jadi artinya apa? Yang udah gede kepala dikempesin dikit, yang merasa kayaknya, kok gue nggak tahu apa-apa, ternyata ilmu ini kerennya luar biasa. Itu yang sering happen pada saya ketika belajar neurosemantics, teman-teman. Itu kayak ngelihat gini, ya ampun Michael Hall itu taunya banyak banget gitu ya, semakin saya ikut modul dia yang ini, modul dia yang itu, modul dia yang itu gitu, semakin saya ngerasa ya ampun ternyata ilmu itu besarnya luar biasa dan saya merasa jadi kecil banget. Nah, Giok nih nggak usah kecil-kecil banget juga gitu kan. Dunning-Kruger effect tahu sekarang jadinya. Nah, kadang gitu. Itu yang perlu kita waspadai kalau kita jadi pemula atau kita sudah expert, sometimes terjadi bias itu. Ya, jadi nggak realistis. Bu Witri pernah ketemu orang arogan, malas banget interaksi sama orang kayak gitu kan. Makanya tadi dibilang negative influence gitu. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah, merunduknya jangan sampai ambruk ke tanah, nanti nggak bisa dipanen. Karena apa? Karena dia underconfident, padahal sebenarnya udah cukup untuk sharing.
menunda-nunda, diminta sharing, enggak, ilmuku masih cetek gitu ya. Nah, di checking juga tuh, itu terjadi bias enggak. Kalau ngomong luka batin, tergantung sih. Maksudnya gini, mungkin, I don't know, Bu Lisa, apakah yang Ibu Lisa garis bawahi terkait dengan underconfident-nya dan overconfident-nya ya? Iya, Bu. Jadi ketika seseorang punya dua kecenderungan itu. Betul, Bu. Betul banget. Dari sisi self esteem ya berarti ya, Bu? Yes. Jadi gini, Dunning-Kruger effect ini dia mempelajari dan kemudian menemukan bahwa biasanya ini tanpa dikaitkan dengan luka batin dan sebagainya pun itu pun ada bias ini gitu. Jadi artinya secara cognitively, secara psikologi pun memang demikian biasanya. Semakin tahu nyemplung ke ilmu, semakin bahwa melihat bahwa waduh ternyata ilmu ini kerennya luar biasa. Jadi aku tuh ternyata selama ini nggak ada apa-apanya. Jadi itu sering jadi underconfident gitu. Itu sebenarnya normal-normal aja. Tetapi bisa jadi ketika kita tampak luarnya lihatnya, loh kok dia underconfident ya, dan nggak ada efek karena ini apa Dunning-Kruger. Nah kemungkinan besar bisa ke arah sana, bisa ke arah self esteem-nya yang ada masalah lah, misalnya begitu. Bisa aja dia dibodoh-bodohin oleh siapa gurunya waktu kecil gitu ya, sehingga itu yang terngiang-ngiang terus, itu kemudian jadi belief ya kan. Jadi kalau ngomong luka batin itu juga memang bahasa yang kayaknya pop ya, bahasa pop gitu. Tapi kalau dari sisi keilmuannya kita bisa rumuskan lagi. Oh, ini mungkin terkait dengan apa? Terkait dengan belief, keyakinan yang tidak memberdayakan yang dia pegang. Oh, ini mungkin terkait dengan self esteem, cara pandang terhadap diri gitu. Nah, jadi akarnya bisa macam-macam. Kalau mau itu dinamain luka batin ya mungkin itu istilah populer yang sering dipakai gitu. Tapi kalau memang ternyata checklistnya itu efek Dunning-Kruger ya just ini aja karena memang ilmunya saking banyaknya jadi dia kayak rendah hati banget gitu. Tapi kalau baru pemula aja udah kuar-kuar, ya emang begitu sih biasanya gitu karena kan dia baru takjub gitu. Berlaku buat semua orang kah, Bu? Kalau menurut saya sih Dunning-Kruger ini something yang sangat manusiawi, sangat manusiawi. Orang nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba tahu gitu ya, kan berarti masih masih sedikit sebenarnya. Tapi kan dia excited banget gitu. Nah itu memang bisa efek ke jadi overconfident gitu. Tapi yang tahu banyak, kadang malah merasa bahwa, waduh, ini tuh masih ada yang lebih keren lagi gitu. Jadi memang case by case perlu dilihat gitu, Kak Lisa. Oke, semoga menjawab ya, Kak Lisa. Every single person has strength, unique talent that are worthy of pride and celebration. Artinya apa? Setiap kita itu sesungguhnya punya alasan untuk celebrate, untuk merayakan diri kita. Karena apa? Nggak ada di antara kita yang sosok yang semuanya kekurangan. Nggak ada. Pasti ada strength-nya kita. Kak Iwan, bagaimana Bu cara menempatkan diri biar nggak terlalu over? Actually yang pertama, set diri sendiri, kita bisa assess sih sebenarnya. Kita bisa ngerasain kita ada di posisi mana gitu ya. Posisi kita ada di mana. Plus yang lain lagi adalah feedback. Feedback itu bisa banyak. Ya, saya menjawab pertanyaannya Kak Iwan tadi. Ya, feedback bisa banyak. Ya, kita bisa lihat dari ekspresi wajah orang-orang. Kalau itu memang interaksinya di mana kita berinteraksi dengan orang, kita lihat wajahnya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul, saya bisa handle nggak? Oh, kalau ternyata banyak sekali yang saya nggak bisa handle gitu. Sedangkan tadi saya ngukur diri saya kayaknya udah sampai di angka 10 misalnya. Tapi ternyata banyak hal yang nggak terjawab ya, yang saya nggak tahu gitu. Oh berarti saya sepertinya agak over nih. Saya perlu persiapan lebih banyak lagi. Jadi memang perlu getting feedback dan kemudian kalibrasi.
kalibrasi. Saya ada di mana? Lihat wajah orang-orang. Atau bahkan ada orang yang bisa ngasih feedback ke kita. Semoga menjawab, Kak Iwan. Sip. Nah, berikutnya nih, supaya bisa checking ya, celebrate yourself. Teman-teman, yuk sama-sama kita lihat yang ada di kotak itu. Ini adalah pertanyaan untuk self-reflection kita. Coba cari, diingat-ingat, temukan apa pencapaian yang berarti yang pernah kau capai yang membuatmu bangga. Nomor dua, apa kualitas diri yang membantumu? Dirimu punya apa sehingga mendukung tercapainya si nomor satu? Apa tantangan yang dihadapi untuk mencapainya? Lalu bagaimana pencapaian ini berdampak pada dirimu saat ini? Apa yang kau rasakan dengan adanya dalam tanda kutip achievement itu? Aku mau coba deh, Bu. Boleh Kak Lisa. Aku ngalamin masa-masa nggak nyaman ya, Bu, ya. Dark itu di 2017 sampai mulai bangkitnya itu ketika aku belajar tentang mental health gitu. Jadi mungkin kalau pertanyaannya pencapaian yang berarti yang bikin aku bangga, keberanian untuk terus belajar ya dan bertumbuh. Dulunya aku kerja usaha di bidang online, F&B juga, namun sekarang banting setir, Bu. Kemarin itu baru selesai ikut pendidikan konseling, jadi ikut ujian kompetensi sebagai konselor nasional BNSP, dan kemarin itu baru mendaftar S1 psikologi. Jadi di usia aku yang 44 tahun. Oke. Apa kualitas diri yang kau punya sehingga bisa membuat pencapaian itu? Ketekunan ya, Bu. Aku sadar ini bagian dari yang Tuhan olah dalam diri aku sebetulnya sejak kecil gitu ya. Tapi melaluinya masa-masa yang nggak enak gitu ya, Bu, banyak sekali gitu. Oke. Namun hal itu sekarang mengubah. Tadi barusan aku ngobrol sama suami. Sekarang apa ya, kacamatanya nggak ngeliat tuh jadi luka gitu, Bu, tapi ngelihatnya sebagai harta. Karena Oke. lewat hal itu aku bisa ngolah itu jadi bukan lewat cerita orang, tapi cerita aku sendiri gitu. Jadi Oke. relate banget dan aku bisa get through it-nya dengan ketekunan sih, dengan pantang menyerah itu. Oke. Mhm. So, kualitas yang kau punya adalah ketekunan, pantang menyerah, dan kau melihat bahwa ini adalah calling ya, panggilan dari Tuhan yang ditaruh. Lalu kemudian ada pemaknaan bahwa tantangan yang kau hadapi sebelumnya yang tadi dibilang luka, itu dilihatnya sebagai harta malah ya. Itu Mhm. bisa dipakai untuk sharing pengalaman, untuk membantu di dunia konselingnya dirimu. Oke. Iya. Tantangan apa yang dihadapi oleh Lisa? Dalam Tantangan paling besar aku sadari apa kata orang sih, Bu. Cuman, saat ini nih belajar dan aku bersyukur sekali ya, Bu, ikut, malam ini gitu. Karena ini bagian dari pasal yang aku butuhkan untuk aku next level gitu, dan aku temuin di sini tadi. Nah, sekarang aku bisa lebih mengkerucutkannya dengan memprioritaskan untuk segelintir orang aja yang bermakna gitu, Bu, buat aku gitu. Contohnya suami aku, Ya. number one lah gitu, kurang lebih gitu. Tapi nemuinnya ya di usia 44 ini, Bu. Jadi memang, perjalanan yang unik banget dan, someday mungkin mau coba, dituliskannya kayak bahan buat didiskusikan buat teman-teman yang dibina gitu. Mhm. Yes, Gitu. betul. Saya dukung. Tuliskan supaya masih tetap terus terbaca dan orang jadi tahu terinspirasi dari apa yang kau lakukan. Keren Mhm. banget. So celebrate yourself. Malam hari ini saya Mhm. mau thank you buat sharing, buat dirimu step up dan mau speak up di sesi malam hari ini. Thank you so much. Dirimu sudah jadi inspirasi Lisa buat kita semua.
Step yang keenam adalah do hard things. Do hard things. Lakukan hal-hal yang menantang. Ada kalimat yang bagus yang dipakai oleh si Roxy Navusi ini. Dia bilang apa? Magic happens outside your comfort zone. Keajaiban terjadi di luar zona nyamanmu. Confidence grows outside your comfort zone. Confidence itu akan bertumbuh. Ya, kalau magic kan happens. Kalau confidence itu bertumbuh. Artinya kecil membesar 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 gitu, semakin firm. Outside your comfort zone. Nah, teman-teman, do hard things. Cara yang bisa kita lakukan untuk semakin mengkonfirmasi ini adalah cari tahu masa atau kapan dirimu pernah mengalami situasi yang menantang. Tadi sebenarnya dari ceritanya Kak Lisa juga terselip kan di sini ketika dia mengalami tantangan ini terus kemudian banting setir dan segala macam itu. Oke. Adakah peristiwa yang di masa lalu yang menantang? Mungkin masa COVID. Saya sendiri waktu itu COVID tabungan ada tapi tidak banyak, sedangkan seluruh order ditunda dulu, wait and see ya teman-teman. Namanya bisnis training dan di kelas dan onsite. Jadi klien-klien bilang, Bu, tunda dulu kan memang nggak bisa tatap muka, dan waktu itu Zoom juga masih, mereka juga bilang nanti dulu deh Zoom efektif apa enggak dan sebagainya gitulah. Jadi intinya benar-benar itu cash inflow benar-benar zero, nggak ada gitu ya. Dan bagaimana waktu itu akhirnya saya praktek bikin kue dan PO Bapak Ibu. Jadi kalau tengok lagi ke belakang, ya ampun kita tuh waktu COVID ini juga ya struggle tapi seru juga ya, nggak pernah baking, terus jadi baking, jadi buka PO, jualan kue, maksudnya selain untuk kesibukan juga lumayan kan, jadi ada kas masuk kecil-kecil gitu. Ya, jadi menurut saya itu peristiwa yang menantang. Bapak Ibu, saya yakin Anda juga punya peristiwa yang menantang gitu. Dan seperti apa ketika engkau berhasil melewatinya. Oke? Nah, ketika kita melakukan hal yang menantang gitu kan, kita punya dua pilihan. Kita punya mindset yang fix. Aduh, kok gini ya? Terus yang ada adalah ngegrundel, marah pada keadaan, dan engkau tidak membuat satu perubahan pun, tidak mencoba untuk aku bisa melakukan apa, tetapi engkau melihatnya bahwa, wah aku nggak berdaya, wah ternyata keadaan membuat aku seperti ini, gara-gara COVID, gara-gara kamu bikin keputusan begini, maka, wah, kalau udah seperti itu, pasti tidak akan ada energi untuk melakukan usaha. Karena energinya habis untuk blaming. Growth mindset sebaliknya. Wah, apa yang bisa aku lakukan ya? Wah, aku bisa belajar apa nih untuk mengatasi ini? Jadi yang dia lakukan adalah fokusnya pada solusi. Nah, teman-teman, do hard things, how to develop it, ada 4 hal. Yang pertama adalah embrace work in progress. Jadi artinya apa? Nggak apa-apa, nggak perlu sempurna dulu untuk menjadi impactful. Mungkin kalau tadi saya mengkaitkan ke Kak Lisa gitu, dirimu udah ambil BNSP, konseling gitu kan, mulai praktek, mungkin praktek-praktek pertama masih perlu gugup, mikirin struktur konselingnya seperti apa, loh kok agak nggak sama dengan di teori gitu ya, terus mulai kok nggak perfect ya, tapi I don't need to be perfect to be impactful. Sometimes teori atau yang kita pelajari mungkin nggak yang sempurna, kita ngerasa kita sendiri tahu gitu ya, karena kita yang belajar gitu ya, aduh kok langkah ini kayaknya tadi aku nggak perfect nih, nggak smooth nih eksekusinya. Tapi bisa aja si konseli kita dia dapat sesuatu.
Lalu yang kedua, failure is my friend. Nah, Roger Federer di sini dia bilang apa? Kesempurnaan tidak mungkin. Dia petenis ya, Bapak Ibu, petenis yang luar biasa, berada di posisi atasnya itu lama banget, termasuk di dalam top 3 ya, top 3 yang terbesar di dunia. Dia bilang apa? Kesempurnaan tidak mungkin. 1.524 pertandingan, 80%-nya dia menangkan, Bapak Ibu. Dan kemenangan dari yang 80% itu, karena dia menang dari sisi poin, dari ngumpulin angka, itu 54%. Kan kalau udah 54% berarti menang dong di atas 50 ya, kalau di tenis Bapak Ibu. Jadi sebenarnya apa? Nggak yang perfect 100-0 gitu kan. 54 dan lawannya berarti 46 gitu ya, kalau kita ngomong persentase gitu. Jadi dia bilang apa? Ketika dia gagal gitu ya, nggak dapat poin, ya sudah gitu, fokusnya pada sekarang ini aku perlu dapat poin gitu. Dia melupakan apa yang gagal di permainan sebelumnya gitu. Menerima kegagalan sebagai bagian dari pertumbuhan. Kesuksesan bukan tentang tidak pernah kalah. Jadi dia bilang dia bisa menang dengan 54%, itu kan di dalamnya ada kekalahan-kekalahan kecil. Iya kan? Nah, dia bilang apa? Kesuksesan bukan tentang tidak pernah kalah. Ini tentang belajar untuk kalah, melepaskan bahwa aku tadi nggak dapat poin, dan bergerak maju. Kegagalan bukanlah akhir dari cerita. Itu hanyalah sebuah langkah di sepanjang jalan. Itu normal untuk merasa kecewa. Tetapi memikirkan kegagalan hanya menahan kita. Keren banget. Oke, lalu berikutnya apa? Get comfortable with discomfort. Coba sesuatu yang baru. Kan ini apa? Lakukan hal yang menantang. Nyoba sesuatu yang baru. Jangan saben hari itu segala sesuatunya autopilot. Autopilot itu artinya apa? Kita nggak pakai mikir udah bisa jalan, Bapak Ibu. Mungkin kau perlu mengubah rute jalan. Mau ke kantor biasanya pakai jalan A. Saya mau coba jalan B, gitu ya. Nah, kata Dalai Lama apa? Setahun sekali kunjungilah tempat baru. Lihat, observasi, belajarlah dari culture-nya. Itu sesuatu yang menarik. Nervous itu diartikan sebagai excited. Kata Beyonce, saya akan nervous kalau aku tidak nervous. Karena ketika aku nervous, maka aku tahu aku akan memberikan pertunjukan yang hebat. Keren banget. Lalu apa? Visualisasi. Ya, visualisasikan aku nanti akan ke depan, aku akan presentasi, dan aku akan menatap audiens, badanku tegak, dan aku akan menyapa dengan suara yang lantang. Visualisasikan, rehearse, ya, rehearse, visualisasi, lalu lakukan state management. Berikutnya apa? Domino effect of doing hard things. Jadi ketika kita sudah berhasil melakukan sesuatu yang tadinya dibilang I can do, Bapak Ibu, foto saya yang di sebelah kiri itu adalah foto saya di event lari pertama, itu menjelang umur 50. Jadi saya komit untuk, saya mau ikut event lari 5K dulu waktu itu ya, sekarang 10K, 5K, dan akhirnya I did it. Aku bisa buat yang pertama kali dapat medali, rasanya seneng banget gitu kan. Dan sudah dapat 8, sebenarnya 9, ya kan, karena Starbucks nggak ngasih medali waktu itu, ya kan, karena dia memang nggak menyediakan medali. Oke, dan ketika tadinya dibilang, hah, Giokni lari, keringetan aja males. Yang tadinya I can do, menjadi I did it, gitu. Dan minggu depan kami berdua akan ke Lombok untuk pokariran ya di Mandalika. Jadi domino effect of doing hard things. Baiklah, itu dia tentang do hard things ya. Jadi lakukan sesuatu yang menantang, dan ketika engkau menengok ke belakang, yes, awalnya aku bilang I can do, now I can say I did it. I did it. Dan itu akan menjadi domino effect bahwa aku pernah mengalaminya, aku pernah menguasainya, dan I achieve it gitu. Yang nomor 7, be of service to others. Ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, memberikan untuk orang lain, kita sedang menerima, sedang mengisi jiwa kita dengan purpose. Kita merasa dihargai, kita merasa dibutuhkan, kita merasa di-respect. Dan ini akan nge-boost confidence-nya kita. Kenapa? Karena fokus kita dari diri sendiri ke orang lain.
Karena kita improve persepsi tentang diri. Oh, ternyata aku bisa lakukan sesuatu loh. Aku bisa lakukan sesuatu buat orang lain. Oh, ternyata ada orang yang membutuhkan pertolonganku. Aku bukan orang yang paling malang. Lalu mulai ada sense of purpose and meaning. Kita mulai memaknai kehidupan. Reduce social anxiety. Ya, lalu encourage gratitude. Kita mulai bisa muncul rasa syukur ketika kita mampu menolong orang lain. Nah, teman-teman, slide ini pentingnya luar biasa. Ketika nomor 7, layanilah orang lain, bukan berarti apa? Sacrificing yourself. Ingat aja prinsip di penerbangan. Kan kalau pramugari memberitahu tentang prosedur keselamatan, ketika O2 semakin tidak ada, maka akan turun masker oksigen, maka kita perlu menolong diri sendiri dulu, baru kita menolong misalnya anak yang kita bawa, orang tua yang kita bawa. Tolong diri sendiri dulu. Artinya apa? Jangan naif. Nolong orang lain, tapi tolong diri sendiri dulu. Oke. Dan yang kedua adalah you can do everything. Kita nggak bisa melakukan semua hal. We are not superheroes. Jadi jangan berpikir bahwa kita bisa melakukan A to Z. Setiap orang punya jatahnya masing-masing. Do what you can do, as simple as ngasih pujian, random ngasih kebaikan, ya kan, kasih senyum, kasih salam, ya. Saya ingat anak saya waktu saya ke sekolah SMP, ibu satpamnya bilang gini, ini mamanya Joanne ya, wah Joanna itu paling ramah, paling paling konsisten, ngomong selamat pagi sama senyum. Itu bagian dari serve to others, bagian dari kita ngasih kebaikan buat orang lain. The more we live others, the more we rise ourselves. Ketika kita mengangkat orang lain, maka kita pun akan terangkat juga, kita pun akan terbangkitkan. Yang terakhir ini saya bisa bilang sebenarnya sih pendek saja, tapi ada satu slide yang sangat ngejotos, atau tadi kalau Bu Siska di grup bilang apa, ini nggak cuma ngejotos saya, ini bahkan ngegebuk saya katanya ya. Oke, Maslow, Abraham Maslow, dia adalah bapak self-actualization. Saya ambil SA diploma, jadi banyak ngobok-obok teorinya Maslow, dan ada satu statement dia yang memang benar-benar nonjok banget. Dia bilang apa? Jika kamu dengan sengaja tidak berupaya untuk menjadi versi terbaikmu, maka kamu akan menderita seumur hidup. Lakukan upaya untuk engkau bisa menjadi versi terbaikmu. Bukan mengerdilkan diri, bukan merasa tidak layak, dan itu menjadi excuse atau dalih untuk kita nggak melakukan sesuatu. Oleh karena itu Maslow yang punya prinsip unleash your potential. Kata Maslow gini, engkau nggak perlu menambahkan apa-apa pada dirimu untuk menjadi versi terbaik. Yang perlu dilakukan adalah apa? Membuka kekangnya. Membuka kekang yang menghambat dirimu untuk bisa jadi versi terbaik. Kerennya luar biasa. Itu belajar Maslow membuat saya juga ternyata ya ilmu itu banyak banget. Oke, so show up your best self, banyak yang diberitahukan oleh Roxy. Actually, show up your best self itu ya luas banget gitu. Poinnya adalah lakukan upaya-upaya untuk dirimu menjadi yang terbaik. Dia beritahu sih beberapa hal, penting banget untuk ngatur body language kita, komunikasi itu penting banget. Lalu trust yourself, trust the process, ya. Jadi ikuti prosesnya, nggak ujuk-ujuk sempurna. Miliki keberanian untuk mencoba, do it yourself, ya kan? Nggak semua harus disetir oleh orang lain, tapi punya keberanian. Visualisasi itu penting banget. Nah, satu hal lagi dia nyelipin to dress the part gitu ya. Jadi kita punya identitas macam-macam. Kita ibu, kita wanita karir, kita mungkin anggota dari perkumpulan apa gitu ya. Berdandanlah sesuai dengan identitas-identitas itu gitu. Lalu kemudian apa? Get comfortable setting boundaries. Untuk berani bilang no, untuk enggak, sorry nggak bisa bantuin dulu, misalnya begitu.
Karena ketika kita tidak mampu demikian, akhirnya ya kita terjebak pada kita nggak menjadi best self-nya kita. Karena boundaries-nya tidak ada. Semua-muanya mau dikerjain dan nggak bisa say no gitu. Get comfortable setting boundaries. Buat teman-teman yang belum ikut ini apa namanya sesi pertamanya, nonton YouTube kita yang di bulan Agustus. So ini dia teman-teman 8 hal yang kita sudah bahas dari bukunya Roxy. Terakhir kali saya tadinya mau pause, tapi kayaknya mungkin lebih cepat dengan visual coaching card ini aja. Bapak Ibu, saya punya 10 kartu di hadapan kita. Setelah engkau mengikuti, kalau malam hari ini berarti dari langkah 4 sampai ke 8. So next-nya terkait dengan confidence ini, apa yang akan engkau lakukan? Dan untuk memotivasimu atau metafora yang akan membuat dirimu melakukan step-step tadi, itu akan kau wakili dengan gambar apa menurut pilihanmu? Pasti gambar itu berbicara sesuatu pada dirimu. Silakan perhatikan ke 10 gambar yang ada di layar, dan engkau bisa pilih gambar mana yang berbicara sesuatu, yang mengantarkan makna dalam rangka membuat diri kita, aku mau menjadi versi yang terbaik. Terima kasih banyak buat malam hari ini, dan teman-teman yang masih pengen belajar bersama dengan saya, ada catat tanggalnya, nanti infonya pasti akan diberitahu lebih detail lagi. Tanggal 8-9 Desember akan ada kelas training 2 hari on-site di Jakarta. Saya dan Ibu Amelia Hirawan akan membawakan topik Inside Out Elevating Team Performance. Ada elevasi framework yang akan diperkenalkan, dan ada 4 easy steps untuk effective coaching. Kalau Bapak Ibu berminat, bisa WA saya juga untuk informasi lebih lanjutnya. Terima kasih banyak malam hari ini Bapak Ibu yang sudah hadir, ada beberapa yang sudah live, nggak apa-apa, dan silakan kalau mau join di ini ya, apa namanya, WA group dan sebagainya. Kita akan berfoto bersama. Bapak Ibu, elevasi talk itu elevating performance and meaning, jadi kita bikin gerakan kayak gini nih. Tangan kanan kita bikin gerakan dari kiri ke atas, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Baiklah, thank you. Terima kasih banyak. Sampai bertemu.